Ya, ini untuk mengukur kita mampu atau belum. Jadi mampu itu kita nanti yang mengukur. Kalau misalkan di akun demo kita belum bisa konsisten profit, artinya belum mampu. Jangan memaksa diri untuk real account. Kuasai dulu sampai betul-betul mampu mempertahankan konsistensi dari profit kita. Oke, selamat pagi Pak Fajar dan Pak Yanto. Mudah-mudahan sehat pagi hari ini, sehat selalu pagi hari ini, bisa kita berdiskusi terkait dengan yang sudah kita bahas, yang sudah kita coba praktekkan. Mungkin ada Selamat pagi pertanyaan. Pak, Assalamualaikum. Pagi Waalaikumsalam Pak Ade dan warahmatullahi Pak wabarakatuh. Fajar. Nggih, kalau ada pertanyaan yang kira-kira mengganjal, ini pertanyaan dari Pak Fajar kelihatan nih banyak sekali nih. Saya harus baca satu-satu ini biar nanti tidak ada yang kelewatan. Ini dari A sampai Z kelihatan ini. Saya baca Ya dulu Pak, nanti untuk jadi bahan monggo. bahan pertimbangan, untuk jadi bahan materi sekaligus nanti untuk evaluasi yang sudah kita lakukan. Ya mungkin belum ada yang jelas, nanti kita bisa pertimbangkan untuk diperbarui, untuk diulang lagi ya. Oke, saya coba untuk membaca ini dengan menggunakan timing entry. Jika menggunakan time frame H1 atau M15 setelah candle konfirmasi, kita entry di candle selanjutnya. Apakah sebaiknya entry tersebut dilakukan di awal terbentuk candle atau menunggu setelah beberapa menit? Baik, yang pertama langsung saya jawab biar nanti tidak lupa saya. Yang Ya, pertama, ketika menggunakan time frame standar, time frame H1 dulu. Ya, time frame standar ini selalu kita gunakan H1 untuk mempermudah kita mengenali. Di time frame H1, ketika di time frame H1 itu yang kemarin 3 petunjuk yang sudah kita perhatikan. Yang pertama, arah kecenderungan atau struktur candlenya seperti apa. Kalau arah kecenderungannya mengarah ke bawah, berarti fokus kita adalah sell. Tetapi ada aspek lain yang harus kita perhatikan, yakni key level atau area kunci, yakni support dan resisten. Di sebelah kiri dilirik, adakah di sana benturan? Kalau ada benturan, maka ditunggu dulu, biarkan dia breakout atau tunggu trigger muncul. Nah, trigger yang kita gunakan adalah pola candle. Pola candle kemarin sudah banyak dibahas, ada doji, ada hammer, ada engulfing, ada harami dan sebagainya. Yang paling pokok ada 4 diperhatikan. Satu doji, yang kedua engulfing, yang ketiga hammer dan shooting star dibalik ya. Kalau hammer bodinya di atas, ekor di bawah. Kalau shooting star body di bawah, ekor di atas. Yang hammer berada di ujung bawah atau di tren turun, yang shooting star berada di tren naik. Kemudian yang terakhir adalah harami. Harami ini candle kecil di ujung support maupun resisten. Pertama besar, kemudian kecil. Dengan di sini berubah warna. Ada pertukaran warna di sana. Sebaliknya di ujung tren atas juga sama, besar kemudian kecil. Di sini ada perubahan warna. Nah, ini adalah salah satu trigger yang menjadi pemicu kita untuk selanjutnya kita bisa entry posisi ketika betul-betul sudah kuat. Ya, kalau misalkan di sebelah kiri tidak ada penolakan, maka butuh satu konfirmator, satu candle berikutnya. Satu candle berikutnya. Nah, setelah selesai ini baru selanjutnya ini entry. Tidak perlu menunggu 1 menit 2 menit, tidak masalah karena kita sudah memenuhi syarat prosedurnya. Kecuali ketika kita masuk di running. Kalau di running berbeda lagi. Kalau ganti candle, kita bisa langsung entry. Yang terpenting memenuhi syarat. Ada resisten, kemudian ada di situ muncul triggernya, pola candle, kemudian ada konfirmator, berikutnya langsung entry tanpa menunggu.
Demikian juga untuk time frame yang lebih besar. Di time frame M15 pun kita bisa perlakukan kondisi yang sama. Contoh kalau saya ganti dengan M15, ya ketika kita mau entry, misalnya di ujung atas kita lihat, misalnya pertama yang kita amati pertama adalah arah kecenderungan. Dari sini kecenderungan naik kemudian turun, maka ketika sudah mulai berubah warna, fokus kita adalah sell dengan tetap memperhatikan trigger yang lain. Di sebelah kiri ada penolakan, artinya ada resisten di sana. Kemudian ketika muncul penolakan, muncul candle berubah warna, kita tunggu satu candle konfirmator. Ketika candle-candle sebelumnya tidak ada penolakan yang panjang. Setelah ganti candle kita bisa entry sesudahnya tanpa harus menunggu 1 menit 2 menit, kita bisa langsung entry di sana. Ya, ini jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, ada pertanyaan yang berikutnya, berapa lama kita mencoba dengan akun demo? Nah, berapa lama mencoba dengan akun demo? Apa parameternya hingga kita katakan sudah mampu menggunakan akun real? Nah, ini caranya Pak, untuk menguji dan mengukur kemampuan kita berapa lama. Nah, kalau berapa lama sebenarnya kita nanti yang mengukur. Lama itu bisa 3 bulan, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, tergantung seberapa panjang, seberapa banyak ya kita melakukan praktek. Artinya apa? Semakin banyak kita melakukan praktek, artinya perbendaharaan model dan jenis pasar yang kita hadapi, kita sering mengalami yang bermacam-macam. Bukan berarti banyak yang kita praktekkan ngawur tanpa pertimbangan. Tetap kita menggunakan dasar satu, arah kecenderungan, yang kedua key level, yang ketiga trigger. Tetap kita memperhatikan ini, tetap kita memperhatikan money management dan risk management. Semuanya teknikal kita pelajari, kita praktekkan, kemudian praktek dengan menerapkan money management dengan sehat, dengan baik juga kita praktekkan. Berapa lama? Minimal satu item, 1 kali karakter. Misalnya kita mencoba dengan satu karakter misalnya. Saya menggunakan karakter lot 0,1 misalnya. Dengan lot 0,1 dengan berbagai macam model dan jenis pasarnya, kita mencoba minimal 100 kali transaksi. Setidaknya kita mengalami 100 kali transaksi. Bukan berarti 1 hari, bukan berarti 2 hari, tetapi setidaknya jam terbang kita terkumpul minimal 100 kali transaksi dengan karakter 1 saja dulu. Ini kita terapkan di misalnya metode seperti ini. Kita dengan memperhatikan langkah-langkah di dalam kita mengambil satu teknik entry. Kemudian kalau dari teknik ini kita mencoba minimal 100 kali, dibuat satu catatan di sana. Apa yang kita dapatkan di sana ketika kita menggunakan ini. Nah, nanti ada kelebihan, ada kekurangan. Nanti ada masalah yang kita hadapi di sana. Ada timbul persoalan dari menerapkan ini. Oh, ternyata kalau saya memakai dengan menit pertama saya kurang nyaman. Saya tunggu di 5 menit sesudahnya. Misalkan seperti itu. Jadi nanti pengalaman itu yang akan mengukir dan mencatat tingkat kedewasaan kita. Kemudian misalnya kita mencoba lagi dengan running harga atau dengan menggunakan time frame selalu M15. Kita mencoba praktekkan lagi. Misalnya kita dengan mencoba hal yang sama, dengan metode dan teknik yang sama, kita bisa coba dengan lot yang lain, misalkan 0,15. Dengan lot yang berbeda ini, setidaknya kita harus mengalami minimal 100 kali transaksi. Jam terbang kita minimal 100 kali transaksi. Hasilnya harus dievaluasi. Kalau misalkan dari 100 kali transaksi ini masih hasilnya minus, endingnya masih minus, artinya kita belum berhasil.
Ada yang salah di sana. Kita lakukan koreksi namanya. Jadi kita koreksi, kita lakukan perbaikan. Kalau tidak menemukan, diskusikan, ditanyakan, sehingga ada nanti ada kemauan nanti di sana untuk selalu memperbaiki semua kesalahan, selalu memperbaiki yang kurang nyaman, yang kurang profitable menjadi lebih baik lagi. Jika di 100 kali ini kita masih belum bisa mendapatkan konsisten dalam profit, maka masih belum mampu menguasai. Nah, yang menjadi patokan apa kita menguasai atau tidak? Profit konsisten. Nah, profit konsisten ini apa sebenarnya? Maksudnya bagaimana? Namanya profit konsisten, ini berarti secara kontinu terus-menerus, ending yang kita transaksikan itu tetap profit, meskipun kecil. Nah, yang paling sulit itu mempertahankan konsistensi dari profitnya. Harus mampu mempertahankan profit dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka panjang itu tentu tidak bisa 1 hari 2 hari, 1 bulan pun mungkin marketnya belum ekstrim. Sehingga apa? Jangan berbangga hati ketika misalkan 1 bulan berturut-turut ini kita profit konsisten. Kenapa? Mungkin saja di dalam periode 1 bulan ini pasarnya lagi bersahabat dengan kita. Pasarnya lagi bersahabat dengan kita. Dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, belum tentu bulan depan kita bisa terapkan. Belum tentu bulan depan kita bisa terapkan. Maka yang paling penting dan yang menjadi dasar untuk kita mampu atau tidak adalah profit konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Profit konsisten bukan berarti tidak pernah rugi. Bukan berarti tidak pernah rugi, tetapi mampu mengcover kerugian ini, mampu menutup kerugian ini menjadi paling tidak bisa meminimalkan risiko dulu. Ya, tetapi nanti pada akhirnya endingnya harus profit meskipun kecil. Ya, saya pun sama kondisinya. Bahkan kadang sehari dari pagi sampai siang itu belum profit, bisa minus sampai 500. Artinya kita bukan menunggu floating, tapi close order kita yang kita amankan masih rugi. Tetapi nanti di waktu yang lain kita bisa menemukan peluang lagi. Nah, ketika kita menemukan peluang inilah nanti kita bisa melakukan recovery. Ya, kita bisa lakukan recovery itu artinya ya setidaknya minimal mengurangi kerugian. Mengurangi kerugian meskipun 1 hari misalkan tidak harus close profit, setidaknya minusnya sudah kecil. Karena yang menjadi patokan bukan ukuran 1 hari. Ukuran di dalam profit konsisten bukan 1 hari, tapi kumulatif berhari-hari. 1 hari 2 hari minus tidak masalah, yang penting secara umum, secara keseluruhan konsistensinya adalah profit. Sehingga ada growing aset, ada pertumbuhan aset kita. Ya, ini untuk mengukur kita mampu atau belum. Jadi mampu itu kita nanti yang mengukur. Kalau misalkan di akun demo kita belum bisa konsisten profit, artinya belum mampu. Jangan memaksa diri untuk real account. Kuasai dulu sampai betul-betul mampu mempertahankan konsistensi dari profit kita. Baru nanti kita pakai real account. Ya, ini caranya untuk mengukur kita. Jadi ukurannya bukan waktu lamanya, tetapi konsistennya. 2 tahun bahkan 8 tahun kalau tidak bisa profit konsisten, artinya dia tidak bisa bertahan di dalam trading. Apakah ada seperti itu? Banyak. Bahkan yang masuk di kita sudah banyak berpengalaman bertahun-tahun. Yang terjadi bukan dia tidak mampu dan tidak pernah belajar, tetapi tidak bisa konsisten. Tidak bisa konsisten di dalam profit. Nah, nanti kalau misalkan belum bisa konsisten profit, belum bisa konsisten profit, maka patut dipertanyakan. Ada yang salah di sana.
Apa yang terjadi ketika tidak bisa mempertahankan konsisten profit ini? Rata-rata apa yang mereka lakukan dengan kondisi seperti ini? Yang pertama yang sering dilakukan satu kesalahan, ya, bukan satu kesalahan, maksud saya ini kesalahan yang sering dialami dan dirasakan oleh teman-teman yang tidak mampu mempertahankan profitnya. Yang pertama, terlalu banyak analisa. Jadi analisa terlalu banyak, terlalu ruwet analisanya. Kemudian yang kedua, terlalu lama di depan cat. Terlalu lama di depan cat. Jangan dikira kalau satu hari penuh di depan cat terus kita berbangga, oh saya trading satu hari. Bukan itu yang kita maksudkan. Karena semakin lama kita di depan cat membuat mata kita menjadi lelah, tenaga kita menjadi berkurang, tentu cara berpikir kita juga nanti pasti berkurang. Sehingga memaksa diri nanti yang ada adalah putus asa. Belum saatnya kita entry sudah, oh ini sudah bagus, oh ini sudah bagus. Karena terlalu lama. Maka ini juga tidak bagus terlalu lama di depan cat ini. Kita diombang-ambingkan oleh candlestick nanti. Candle naik kita bingung, candle turun kita bingung. Yang bagi yang standar, yang logis, yang enak bagaimana? Ya, ada kalanya kita lihat ya, nanti kemudian kalau misalkan belum ada peluang kita tinggalkan dulu. Kalau misalkan ada peluang dan kita tertinggal, ya berarti belum rezeki kita. Masih ada waktu yang lain. Kalau tidak ada hari ini masih ada hari esok. Jadi kalau dalam trading itu jangan memaksa harus profit, profit dan profit. Yang terpenting memenuhi syarat yang menjadi kriteria kita. Kalau sudah terpenuhi baru kita masuk. Kalau enggak jangan dipaksa. Artinya kalau memaksa diri nanti mencari mati di sana. Tidak memenuhi syarat yang kita catat di dalam sistem trading kita, maka ketika memaksa tidak punya pengalaman, tidak punya ilmu di sana. Nanti yang terjadi pasti kacau. Kemudian yang ketiga, over trading. Ya, mungkin kebanyakan juga teman-teman tidak bisa mempertahankan konsistensi profitnya karena terlalu banyak over trading, ya, terlalu banyak entry point, terlalu banyak memaksa untuk masuk di market. Sudah punya buy, kemudian buy lagi, buy lagi. Ketika marketnya turun, sell 0,1, 0,1, 0,1, tiba-tiba sellnya 0,7. Ini dari mana yang begini-begini ini? Ini model-model begini ini yang nanti akan sulit mendapatkan konsistensi dalam profitnya. Ini harus dikendalikan karena ini psikologi kita. Kalau kita tidak disiplin dengan aturan main kita, ya tidak bisa nanti. Nah yang terakhir, biasanya teman-teman tidak bisa profit konsisten itu dan jatuh di tengah jalan karena satu yang diambil, yaitu resiko yang besar, yang terlalu tinggi. Resiko yang terlalu tinggi. Misalnya modalnya 1000, menggunakan lot 0,5. Modalnya 1000 menggunakan lot 0,5. Ini sekali profit banyak memang. Kita acungi jempol luar biasa. Maka jangan heran kalau di screenshot di media sosial atau di grup mana-mana, itu yang ditampilkan adalah profit yang besar-besar. Dia tidak pernah menceritakan ketika dia jatuhnya. Karena yang dimunculkan yang bagus-bagus, yang artinya yang profit, yang saat itu bisa profit. Karena ini belum tentu seterusnya bertahan. Sudah mau sakti bagaimanapun, mau sehebat apapun, kalau lotnya terlalu tinggi atau resiko yang diambil terlalu tinggi, maka akan sangat berbahaya. Bisa dibayangkan lot 0,5, modalnya 1000, ketahanan berapa? Ketahanannya adalah 5.000 pip. Ketahanan 5.000 pip saja dengan lot 0,5, lot 0,5. Ketahanan 5.000 ini bahkan dalam satu candle di emas itu bisa lebih dari 5.000. Satu candle bisa habis modal ini. Bayangkan 0,5, lotnya 0,5. Ya, kalau kita
ukur berapa prosentasenya, ya tentu sangat besar sekali. Ini yang diambil, resiko yang diambil terlalu besar resikonya. Ya, lot 0,5 kalau kita kali berarti ini bergerak 100 saja, 100 pip saja, ruginya sudah $50. Padahal pergerakan yang ada di pasar itu bisa lebih dari 500, bisa lebih dari 700, bahkan ribuan. Sehingga tidak akan bertahan lama. Ini namanya resiko yang diambil terlalu tinggi. Resiko yang diambil terlalu tinggi. Oke, ini adalah jawabannya mungkin yang kedua, yang pertanyaannya kedua, biar nanti juga kita banyak untuk melakukan satu perbaikan, introspeksi, dan selalu melakukan introspeksi dan koreksi